Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang materi yang sudah kita bahas, yaitu biogas dari kotoran hewan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu ada Kevin Wicaya, yang kedua saya sendiri Mita Karisma, yang ketiga ada Asifa Zahra, dan yang keempat ada Duen Betran Tati Pikalawan. Apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yaitu adalah pengertian biogas, yang kedua pembentukan biogas, yang ketiga komposisi biogas, yang keempat proses pembuatan biogas, yang kelima kelebihan kekurangan biogas, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu manfaat biogas. Oke, yang pertama yaitu pengertian biogas akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Iya, jadi biogas itu memiliki arti yaitu bahan bakar gas yang terbentuk dari dekomposisi bahan organik. Proses yang dimaksud adalah proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob atau bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas mempunyai sifat mudah terbakar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau LPG untuk memasak dan untuk sebagai penerangan. Senyawa yang memberikan nilai energinya adalah metana atau CH4, yaitu sekitar 50 dan 75%. Biogas dapat dibuat dari bahan-bahan organik, misalnya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, dan sampah biodegradable. Gas ini dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobik digestion. Proses ini merupakan peluang besar untuk menghasilkan energi alternatif sehingga akan mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil. Biodigester adalah alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik tersebut. Setelah diproses, akan didapat biogas. Prosesnya sederhana, yaitu melibatkan penambahan bahan organik yang akan menjadi biogas ke dalam perangkat ini melalui aksi bakteri yang melakukan dekomposisi anaerobik yang akan menghasilkan gas seperti metana. Biodigester harus tetap dijaga dalam keadaan abiotis atau dalam keadaan tanpa kontak langsung dengan oksigen atau O2. Udara atau O2 yang memasuki biodigester menyebabkan penurunan produksi metana karena bakteri berkembang pada kondisi yang tidak sepenuhnya anaerob. Oke. Selanjutnya itu pembentukan biogas akan saya jelaskan. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik atau bebas. Nah, untuk menghasilkan gas metana dan karbon dioksida atau yang biasa kita sebut dengan biogas itu sendiri. Secara umum, proses anaerob terdiri dari 4 tahap, yakni hidrolisis, pembentukan asam, pembentukan asetat, dan pembentukan metana. Proses anaerob dikendalikan oleh dua golongan mikroorganisme, yaitu hidrogenik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa sederhana diuraikan oleh bakteri penghasil asam atau acid forming bacteria menjadi asam lemak dengan berat molekul rendah seperti asam asetat dan asam butirat. Selanjutnya, bakteri metanogenik mengubah asam-asam tersebut menjadi metana. Biogas berasal dari hasil fermentasi bahan-bahan organik. Contohnya di sini limbah tanaman, misalnya itu ada tebu, rumput-rumputan, terus ada gandum. Terus untuk yang limbah perairan, itu contohnya ada alga laut dan tumbuh-tumbuhan air. Untuk limbah peternakan itu kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, kotoran unggas, seperti itu. Dan yang terakhir dari hasil samping industri, itu misalnya limbah dari pengolahan buah-buahan dan sayuran, terus kain dari tekstil, ampas tebu dari industri gula dan tapioka, bisa juga dari limbah cair industri tahu. Selanjutnya adalah mikroba atau bakteri yang berperan dalam proses pembuatan biogas. Yang pertama ada bakteri fermentatif yang memiliki metabolisme tubuh bakteri. Nah, bakteri fermentatif yang berperan dalam proses pembuatan biogas adalah bakteri Streptococcus dan Bacteroides.
Yang kedua yaitu bakteri dari kelompok bakteri asetogenik, yaitu bakteri yang memproduksi asetat dan H2. Untuk spesifiknya, kelompok bakteri asetogenik yang berperan dalam proses pembuatan biogas adalah Desulfovibrio, yaitu adalah bakteri dari genus gram negatif yang memiliki sifat pereduksi sulfat, artinya menggunakan sulfat untuk oksidasi. Yang ketiga adalah kelompok Archaebacteria dan bakteri metanogen. Archaebacteria berfungsi membentuk gas metana setelah material organik berubah menjadi asam-asam lemah oleh bakteri pembentuk asam. Nah, selanjutnya, hasil dari pembentukan gas metana ini menghasilkan metana seperti Metanococcus dan Metanobacterium. Sedangkan bakteri metanogen adalah mikroorganisme yang menghasilkan metana sebagai produk sampingan metabolik dalam kondisi anoksik. Lalu, di sini ada 3 terjadi, yaitu reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan, yaitu di tahap itu bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida, dan lemak akan diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti karbohidrat dan asam lemak. Yang kedua ada reaksi asidogenik atau tahap pengasaman. Pada tahap ini, bakteri menghasilkan asam, mengubah senyawa rantai pendek hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat, menjadi hidrogen, dan menjadi karbon dioksida. Pembentukan asam pada kondisi anaerobik tersebut berperan penting untuk pembentuk gas metana oleh mikroorganisme pada proses selanjutnya. Selain itu, bakteri tersebut juga mengubah senyawa yang bermolekul rendah seperti menjadi alkohol, asam organik, asam amino, H2S, karbon dioksida, dan sedikit gas metana. Nah, yang terakhir adalah metanogenesis. Pada tahap ini, bakteri metanogenik mendekomposisikan senyawa dengan berat molekul rendah menjadi senyawa dengan berat molekul tinggi. Sebagai contoh, bakteri ini menggunakan hidrogen, CO2, dan asam asetat untuk membentuk metana dan CO2. Bakteri penghasil asam dan gas metana bekerja secara simbiosis. Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metana, sedangkan bakteri pembentuk gas metana menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Tanpa adanya proses simbiotik tersebut, akan menciptakan kondisi toksik. Nah, di mana kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja dari mikroorganisme penghasil asam itu sendiri. Oke, mungkin bisa dilanjut. Yang ketiga adalah komposisi biogas, akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baiklah, komposisi biogas ini bervariasi tergantung dengan asal proses anaerobiknya. Kemudian pada literatur kali ini, komposisi biogas secara umum dapat ditampilkan sebagai berikut. Dia ada metana, CH4 itu komposisinya 55-75%, kemudian karbon dioksida itu CO2 ada 25-45%, kemudian nitrogen N2 itu ada 0-3%, kemudian ada hidrogen H2 ada 1-5%. Kemudian ada H2S dengan komposisi 0-3%, dan yang terakhir komposisi oksigen atau O2 ada 0,1-0,5%. Ini bisa dilanjut. Yang keempat ada proses pembuatan biogas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Nah, untuk proses pembuatan biogas itu, di sini ada flow diagram pembuatan biogas. Di sini untuk pembuatan biogas itu sangat sederhana. Jadi yang pertama itu dari kita mengambil kotoran hewan, di sini kotoran sapi, akan kita taruh di bak pengaduk. Nah, di bak pengaduk kita akan mengaduknya dengan campuran air. Nah, setelah terjadi pengadukan, akan masuk ke pipa inlet. Nah, di sini tangki digester itu berfungsi untuk menampung dari hasil pengadukan. Nah, pada tangki digester akan mengalami pembentukan gas metana mungkin sekitar 25 hari lebih. Nah, pada pembentukan gas metana yang terbentuk itu akan membuat tekanan pada dalam tangki itu bertambah. Jadi saat tekanan bertambah, beberapa cairan akan
keluar ke pipa outlet, dan untuk tekanan yang terlalu berlebih akan keluar melalui pengontrol. Nah, setelah gas metana terbentuk, itu akan keluar melalui pipa dan akan menghasilkan bahan bakar yang dapat digunakan. Nah, untuk hasil pembuangan dari kotoran dan air yang sudah terbentuk gas itu merupakan air dan ampas, itu bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Nah, untuk faktor-faktor pembentukan proses biogas itu memiliki faktor antara lain yang pertama itu ada temperatur. Nah, untuk temperatur itu bakteri anaerob yang bekerja di bawah 3 kelompok temperatur utama. Yang pertama itu temperatur kriofilik, yakni kurang dari 20 derajat Celcius. Untuk mesofilik berlangsung pada temperatur 20 sampai 45 derajat Celcius, dan untuk termofilik terjadi pada temperatur 40 sampai 80 derajat Celcius. Nah, yang kedua ada faktornya yaitu derajat keasaman pH. Untuk bakteri-bakteri anaerob membutuhkan pH optimal antara lain 6,2 sampai 7,6, tetapi yang baik adalah 6,6 sampai 7,5. Nah, pada awalnya media yang mempunyai pH 6 selanjutnya naik sampai 7,5. Tangki pencerna dapat dikatakan stabil apabila larutan mempunyai pH 7,5 sampai 7,8. Nah, yang ketiga ada faktor nutrisi. Mikroorganisme membutuhkan beberapa vitamin esensial dan asam amino. Zat tersebut dapat disuplai ke media kultur dengan memberikan nutrisi tertentu untuk pertumbuhan dan metabolismenya. Yang keempat ada faktor keracunan dan hambatan keracunan. Nah, di sini proses anaerob dapat disebabkan oleh berbagai hal, misal produk antara asam lemak yang mudah menguap yang dapat mempengaruhi zat pH. Nah, untuk yang kelima ada faktor konsentrasi padatan. Nah, konsentrasi ideal padatan untuk memproduksi biogas adalah 7-9% kandungan kering. Kondisi ini dapat membuat proses digester anaerob berjalan dengan baik. Nah, yang keenam, penentuan kadar metana dengan BMP, uji BMP, biochemical metan potensial, ditunjukkan untuk mengukur gas metana yang dihasilkan selama masa inkubasi secara anaerob pada media kimia. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan video yang menjelaskan pembentukan dari biogas. Untuk suaranya mungkin bisa ditampilkan. Untuk ukuran 6 meter persegi, dibutuhkan 25 kg kotoran sapi atau kerbau per harinya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Slurry yang sudah tercerna yang berada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui bukaan overflow oleh tekanan gas. Slurry tersebut kemudian dibiarkan membusuk di lubang-lubang slurry. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan biogas. Silakan untuk pemateri menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari biogas. Di sini dari kelebihannya, dia itu tidak mengeluarkan asap.
di mana proses ini kayak masak tuh jadi lebih bersih, kemudian dan juga sehat karena tidak mengeluarkan asap. Jadi dari sisa limbah itu juga dapat dijadikan pupuk organik, kemudian dapat berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pengurangan pemakaian bahan bakar kayu dan bahan bakar minyak. Kemudian juga secara ekonomi dapat menjadi investasi yang menguntungkan, relatif aman dan dari ancaman bahaya kebakaran. Kemudian dari kekurangannya tuh ada tenaga kerja tidak memiliki kemampuan yang memadai, kemudian belum dikenal di masyarakat banyak, tidak dapat dikemas dalam bentuk cair dalam tabung. Kemudian juga dalam biogas ini mempunyai atau memerlukan dana yang tinggi untuk diaplikasikan dalam bentuk instalasi biogas. Selanjutnya. Oke, yang terakhir ada manfaat biogas. Silahkan disampaikan materinya. Jadi manfaat dari biogas ini di sini ada 3, yaitu yang pertama, gas yang dihasilkan dapat mengganti fuel seperti LPG atau natural gas. Kemudian yang kedua, ada gas yang dihasilkan dapat digunakan untuk sumber energi menyalakan lampu. Terus yang ketiga, ada limbahnya baik yang padat maupun yang cair dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Nah, selain 3 manfaat ini, manfaat biogas juga dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat langsung dan manfaat yang terjadi secara tidak langsung. Untuk manfaat langsung itu ada yang pertama sebagai sumber energi untuk memasak, kedua ada sebagai sumber energi untuk penerangan, terus yang ketiga ada penghasil pupuk organik siap pakai, dan untuk manfaat tidak langsung itu yang pertama ada mengurangi efek gas rumah kaca, kedua membantu program pelestarian hutan, tanah, dan air, ketiga ada mengurangi polusi bau, keempat ada meningkatkan sanitasi lingkungan dan keindahan, keempat ada meningkatkan pendapatan usaha ternak, dan yang terakhir ada mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi subsidi pemakaian BBM. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.